Puji Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita melanjutkan pembacaan Alkitab kita Perjanjian Baru. 1 tahun selesai sekali. Dan hari ini kita sampai pada porsi Matius pasal 17. Saudara-saudari, setelah sebelumnya Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat ya, di dalam demonstrasi kuasanya ya. Kali ini Tuhan mewahyukan dirinya lebih lanjut. Siapakah dirinya? Ya, di dalam pasal 16 melalui pengakuan Petrus bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, di sini Tuhan juga menyatakan ya, di dalam pasal 17 bahwa di dalam pasal 16 perlu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan Yesus. Ya, kita harus berdoa kepada Bapa untuk minta roh hikmat dan wahyu supaya kita bisa diwahyukan mengenai siapa Kristus. Dan juga di sini kita melihat Tuhan mewahyukan lebih lanjut mengenai kehendaknya, yaitu gereja. Nah, di dalam pasal 17 Tuhan kembali menyatakan dirinya ya. Maka di pasal 17 Tuhan membawa Petrus, Yakobus, Yohanes ke gunung yang tinggi. Saudara-saudari, ini bermakna sekali ya. Tiga murid sebagai sokok guru di dalam gereja, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dibawa ke gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja ya. Lalu kita melihat bahwa Tuhan Yesus berubah rupa ya. Di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka kita melihat di sini apa yang disebut Tuhan berubah rupa, penuh cahaya, ya, penuh kemuliaan, penuh terang. Saudari, apakah kemuliaan? Ya. Tuhan penuh kemuliaan. Dan pertanyaannya adalah apakah kemuliaan? Kemuliaan adalah Allah yang termanifestasikan atau Allah yang terlihat oleh manusia. Maka disinilah bahwa Yesus Tuhan adalah Allah melalui berubah rupa, artinya transfigurasi. Ini adalah perubahan dari tubuh fana ke dalam tubuh kemuliaan ya. Inilah Tuhan Yesus. Saudari, untuk bisa melihat Tuhan demikian perlu pergi ke tempat yang tinggi ya. Saudari, kita melihat ya, bagaimana kita bisa melihat dan mengenal Kristus yang demikian. Maka kita pertama perlu berdoa kepada Bapa agar Dia memberikan roh hikmat dan wahyu ya. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 17, demikianlah Paulus berdoa. Yang kedua, hati kita perlu berpaling kepada Tuhan ya, sehingga semua selubung yang menutup mata rohani kita diangkat. Ini Paulus juga mengatakan di dalam surat 2 Korintus 3 ayat 16. Dan yang terakhir, kita perlu datang kepada firman Tuhan di dalam Alkitab ya, dengan membacanya dan mendambakan untuk mendapatkan hidup yang kekal di dalam pembacaan Alkitab kita. Maka demikian kita mendapatkan pengenalan, wahyu, visi mengenai Kristus. Saudari, tapi demikian ya, mereka juga melihat ya, tampak Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kemudian Petrus ya, dengan cepatnya berkata, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau dan satu untuk Musa dan satu untuk Elia. Tapi di pasal 7 ayat 5, dan tiba-tiba sedang berkata-kata demikian, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara-saudari, Petrus ya, memiliki pendapat ketika melihat bahwa tampak pula Musa dan Elia. Petrus berpendapat bahwa Musa, Elia, dan Yesus disejajarkan dengan memberikan 3 kemah. Tetapi Petrus perkataannya diputus oleh Bapa. Dikatakan tiba-tiba, saudara-saudari, Allah adalah Allah yang berbicara. Allah juga adalah Allah yang mendengarkan. Tetapi di saat pasal 17 ayat 5, Allah Bapa memotong perkataan manusia Petrus dengan menunjuk, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara-saudari, Musa dan Elia adalah tokoh besar di dalam perjanjian lama. Musa mewakili hukum Taurat. Ini adalah ciri khas dari agama Yahudi. Elia mewakili nabi-nabi. Elia adalah nabi besar di dalam perjanjian lama. Jadi mengapa Petrus mengatakan mau mendirikan 3 kemah? Karena pandangan Petrus, sekalipun dia telah melihat, telah menerima wahyu mengenai Kristus dan anak Allah yang hidup, juga dia telah melihat kemuliaan Kristus pada waktu di gunung ini dan berubah rupa. Tetapi Petrus masih memiliki pandangan sebagai orang perjanjian lama, sehingga mensejajarkan Musa, Elia dengan Yesus. Saudara-saudari, padahal Tuhan pernah berkata
bahwa di antara semua yang lahir dari perempuan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Lalu Yohanes Pembaptis dibandingkan dengan yang terkecil dalam kerajaan surga, lebih besar dari Yohanes. Perkataan ini pun tidak diingat oleh Petrus. Maka di saat inilah Bapa memutus perkataan Petrus. Artinya Petrus tidak boleh berbicara lebih lanjut. Maka di sini dikatakan bahwa Bapa menunjukkan siapa Yesus itu. Yesus adalah anak yang kukasihi. Dialah yang diperkenan. Maka dikatakan dengarkanlah dia. Dan murid-murid kita mendengar demikian tersungkur dan sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Saudara-saudari, perjanjian lama, Musa dan nabi-nabi tidak bisa disejajarkan dengan Tuhan Yesus. Tuhan menunjukkan dia sendirilah anak yang dikasihi, yang berkenan, yang menyatakan Allah. Maka ketika Tuhan berubah rupa, Tuhan menunjukkan kemuliaan. Dan kemuliaan itu adalah Allah dimanifestasikan. Allah terlihat di dalam manusia. Saudara-saudari, inilah penyataan, ya, manifestasi daripada Allah di dalam manusia. Maka kita melihat Yesus hanya seorang diri. Saudara-saudari, inilah di dalam perjanjian baru. Ya. Kita melihat bahwa Tuhan, Bapa, tidak menginginkan Musa, hukum Taurat, tidak menginginkan Elia, nabi-nabi. Tetapi Tuhan mau supaya kita mendengarkan Dia. Mendengarkan Tuhan Yesus saja. Inilah inti dari perjanjian baru, Kristus. Maka saudara-saudari, kita melihat di dalam perjanjian lama, ya, untuk bisa mengenal Allah, mereka harus menjumpai Taurat Musa. Mereka harus mendengarkan nabi-nabi. Tetapi di dalam perjanjian baru, ya, hanya ada Yesus. Dengarkanlah dia. Inilah satu persona di dalam perjanjian baru yang kita harus dengar. Bagi setiap orang Kristen, Kristus ini ada di dalam batin kita. Hukum Taurat dan kitab nabi-nabi ada di luar kita. Tetapi Kristus yang hidup ada di dalam batin kita. Nah, saudara-saudari, itulah yang harus kita dengarkan. Ya. Tidak ada kita mendengarkan Taurat maupun nabi-nabi. Ya. Hari ini kita, ya, tidak perlu lagi mengenal Allah melalui diajar orang. Ya. Di dalam Yesaya 11 ayat 9, di sana ada nubuatan bahwa seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Jehovah, akan Tuhan. Ya. Dan di dalam Ibrani pasal 8 ayat 11, di sana dikatakan, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Ya. Saudara-saudari, di dalam perjanjian baru tidak perlu ada nabi ala perjanjian lama. Ya. Saudara-saudari, seringkali, ya, ada orang Kristen mencari jodoh, kemudian datang kepada hamba Tuhan menanyakan, minta didoakan, lalu menanyakan, jodoh saya seperti apa? Ya. Lalu bagaimana? Jodoh saya seperti apa? Doakan saya supaya saya menemukan jodoh saya. Saudara-saudari, di dalam perjanjian baru, kita tidak perlu bertanya kepada orang demikian. Kenapa? Karena di dalam kita ada Kristus, Tuhan yang hidup di dalam kita. Kita perlu menjumpainya dia di dalam kita, bersekutu dengan dia, menanyakan, jodoh saya apa? Bagaimana saya harus melangkah, memutuskan? Ya. Kita tidak perlu bertanya kepada nabi-nabi ala perjanjian. Mengapa? Karena di dalam kita ada Kristus yang hidup, yang ada di dalam roh kita. Kita perlu berpaling ke dalam roh kita, menjumpai dia di dalam roh, karena Allah adalah roh, dan kita ada roh, maka kita bisa bersekutu di sana. Dan kita akan mendapatkan perasaan batin, jawaban apa yang kita tanyakan melalui Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Saudara-saudari, inilah perjanjian baru, yaitu Kristus hidup di dalam kita, dan dengarkanlah dia. Di samping ada Alkitab di tangan kita, di dalam kita ada Kristus yang hidup, yang harus didengarkan. Tidak mendengarkan lagi Musa, tidak mendengarkan lagi Elia, tetapi dia, Tuhan Yesus. Semoga kita mengalami pengalaman menikmati Kristus yang hidup di dalam batin kita. Setelah melihat kemuliaan Allah di dalam pasal 17 ini, ya, kemudian murid-murid, ya, turun, ya, lalu kembali kepada orang banyak, dan dijumpainya kuasa kegelapan, ya, kuasa setan yang menguasai orang, ya, yang datang kepada dia, kepada Tuhan, ya. Saudara-saudari, di atas gunung tinggi ada wahyu, ada visi yang jelas mengenai Kristus di dalam kemuliaan, dan kepada siapa harus mendengarkan. Lalu Tuhan turun, ya. Ketika Yesus dan murid-murid kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Kemudian mereka dikuasai oleh setan, ya, dengan sakit ayan, ya. Lalu
banyak orang membawa kepada murid-muridnya, tetapi murid-murid tidak dapat menyembuhkan. Maka Tuhan berkata bahwa, hei kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Saudara-saudari, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Saudara-saudari, karena kamu kurang percaya. Ketika di ayat 17 Tuhan berkata, hei kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Saudara-saudari, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, ya. Maka di sini menunjukkan bahwa tidak percaya ditujukan kepada Allah, sesat ditujukan kepada diri sendiri. Saudara-saudari, inilah keadaan manusia, tidak percaya kepada Allah, maka dirinya akan tersesat. Saudara-saudari, kita melihat, kita perlu di sini dikatakan melatih iman kita dan berdoa, bahkan dikatakan dengan puasa. Ya. Saudara-saudari, karena dikatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan puasa. Ya. Maka Tuhan menunjukkan kalau kamu memiliki iman sebesar biji sawi ini, kamu dapat berkata pada gunung, pindah dan pindah. Nah, saudara-saudari, maka kita melihat di sini, ya, Tuhan mengatakan bahwa karena kamu kurang percaya, maka kita perlu menjadi seorang yang percaya. Ya. Saudara-saudari, tidak percaya ditujukan kepada Allah. Kemudian sesat ditujukan kepada diri kita. Ketika kita tidak percaya Allah, maka kita ini sesat. Maka kita perlu menjadi orang yang memiliki iman. Ya. Kalau kamu mempunyai iman sebiji sawi, ya, kamu dapat berkata kepada gunung ini. Ya. Saudara-saudari, iman, percaya, ya, bahwa Allah, ya, berbicara kepada kita, maka apapun yang kita katakan pasti akan terjadi. Maka perlu menjadi orang yang berdoa, ya, berdoa kepada Tuhan, ya, untuk mendapatkan perkataan Tuhan. Ya. Puji Tuhan, saudara-saudari, moga kita senantiasa mendapatkan perkataan Tuhan, sehingga di dalam melakukan banyak hal kita bersandar kepada firman Tuhan. Selanjutnya Tuhan mengungkapkan, ya, bagaimana kematian dan kebangkitannya untuk kali kedua. Dan kita melihat sekalipun murid-murid telah melihat wahyu dan kemuliaan Tuhan, tetapi mereka tetap belum bisa melihat kemuliaan Kristus. Maka ketika Tuhan dan murid-muridnya ditanya, ya, ketika murid-muridnya ditanya di dalam ayat 24, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham? Ya, Petrus dengan cepat menjawab, ya, memang harus membayar, ya, memang membayar. Saudara-saudari, lalu Tuhan berkata kepada Petrus, apakah pendapatmu Simon? Ya, saudari, bea 2 dirham ini ditujukan kepada bait Allah, ya, bukan kepada pemerintahan dunia atau Romawi, tetapi ditujukan kepada bait Allah. Yesus adalah anak Allah, artinya dia pemilik bait Allah. Maka seharusnya dia tidak bayar pajak. Tetapi Petrus sekali lagi, ya, membuat Tuhan, ya, mengatakan bahwa memberi pertanyaan kepada Petrus yang menunjukkan bahwa sesungguhnya dia tidak perlu membayar. Tetapi karena Petrus sudah terlanjur ngomong, maka Tuhan berkata bahwa supaya tidak menjadi batu sandungan, ya, di ayat 27, maka Petrus disuruh untuk memancing ikan, dan di dalam mulut ikan itu ada 4 dirham. Maka itu dibayarkan kepada buat Tuhan dan buat Petrus. Terus dari kisah ini melukiskan apa? Bahwa Petrus sekalipun telah melihat, menerima wahyu, menerima visi kemuliaan Kristus, ya, dan demonstrasi kuasa Kristus, tetap saja Petrus belum mengenal sepenuhnya. Saudara-saudari, maka hari ini kita perlu terus menjadi orang yang datang kepada Tuhan dengan bersekutu dengan Dia, melalui berseru namanya, memanggil namanya, bergaul dengan Dia, mendapatkan perkataannya, ya. Supaya apa? Supaya kita terus makin jelas melihat Dia, mendengar Dia, mengenal Dia. Saudara-saudari, seperti yang Paulus katakan di dalam Filipi pasal 3, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Moga pengenalan kita terhadap Tuhan makin hari makin maju, sehingga saudara-saudari dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pelayanan kita, dalam kehidupan kita mencapai sasaran dan tujuan Allah, kita makin hari makin maju. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari. Haleluya, puji Tuhan. Amin.